Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gitaris Kalian Nisa dengan NIM 2405076033. Di video ini saya akan menyampaikan materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu tentang bentuk-bentuk folklor lisan di Indonesia. Folklor lisan merupakan folklor yang disampaikan sepenuhnya melalui tuturan atau ucapan dan diwariskan secara turun-temurun tanpa menggunakan media tulisan. Menurut Dananjaja 1991, folklor lisan berfungsi sebagai sarana hiburan, pendidikan, dan penyampaian nilai budaya serta berperan penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat. Lisan yang pertama ada bahasa rakyat. Bahasa rakyat merupakan bentuk folklor lisan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan mencerminkan identitas kolektif suatu kelompok sosial. Bahasa rakyat dapat berupa dialek atau logat daerah seperti logat Jawa Indramayu, Sunda Banten, atau Jawa Cirebon yang menunjukkan adanya interaksi dan akulturasi budaya. Selain itu, bahasa rakyat juga mencakup siang dan ken, seperti penggunaan istilah rumput untuk menyebut polisi di kalangan tertentu, serta shopfolk pada kelompok profesi, misalnya istilah angka cepek dan ceceng pada pedagang Betawi. Bahasa rakyat juga meliputi gelar kebangsawanan, bahasa bertingkat seperti ngoko dan kerama dalam bahasa Jawa, serta penamaan tempat yang berkaitan dengan legenda daerah. Selanjutnya yang kedua ada ungkapan tradisional. Ungkapan tradisional atau peribahasa merupakan folklor lisan yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung kebijaksanaan serta nilai-nilai moral masyarakat. Ungkapan tradisional berfungsi sebagai sarana pendidikan, pengesahan norma sosial, komunikasi, dan kritik sosial yang disampaikan secara tidak langsung, seperti peribahasa air beriak tanda tak dalam atau bagai pinang dibelah dua. Contoh dari ungkapan tradisional itu ada peribahasa yang sesungguhnya, peribahasa yang tidak lengkap, peribahasa perumpamaan, dan ungkapan yang mirip dengan peribahasa. Selanjutnya yang ketiga ada pertanyaan tradisional. Pertanyaan tradisional atau teka-teki merupakan bentuk folklor lisan yang diwariskan secara turun-temurun dengan jawaban yang bersifat tradisional. Teka-teki ini berfungsi sebagai hiburan, sarana menguji kepandaian, dan media interaksi sosial, terutama di kalangan anak-anak, serta dalam beberapa tradisi memiliki fungsi simbolis seperti teka-teki dalam ritual tanam padi masyarakat Jawa. Selanjutnya yang keempat ada sajak atau puisi rakyat. Sajak atau puisi rakyat merupakan folklor lisan yang memiliki bentuk terikat dari segi rima, irama, dan jumlah baris serta diwariskan melalui tradisi lisan. Contoh puisi rakyat di Indonesia antara lain pantun dan gurindam dalam tradisi Melayu, tembang dalam masyarakat Jawa, serta sisindiran pada masyarakat Sunda yang terdiri atas paparkan dan wawangsalan. Puisi rakyat berfungsi sebagai hiburan, sarana pendidikan informal, serta media penyampaian nasihat dan sindiran sosial. Selanjutnya yang kelima ada cerita prosa rakyat. Cerita prosa rakyat merupakan cerita yang diwariskan secara lisan dan hidup dalam tradisi masyarakat. Cerita prosa rakyat dibagi menjadi mite, legenda, dan dongeng, di mana mite ini bersifat sakral seperti kepercayaan masyarakat Nias terhadap Lowalangi. Legenda berkaitan dengan asal-usul tempat seperti legenda Danau Toba, dan dongeng bersifat imajinatif seperti cerita si kancil. Pembagian tersebut bersifat ideal karena dalam praktiknya banyak cerita rakyat memiliki ciri campuran. Bentuk folklor yang terakhir atau yang keenam ada nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat merupakan folklor yang terdiri atas unsur lirik dan lagu yang diwariskan secara lisan serta memiliki banyak variasi. Nyanyian rakyat bersifat fleksibel dan mudah berubah, berbeda dengan lagu populer atau lagu klasik yang bersifat komersial dan tertulis. Contoh nyanyian rakyat di Indonesia antara lain lagu daerah seperti Ampar-Ampar Pisang, Cublak-Cublak Suweng, serta nyanyian tanpa kata bermakna seperti vokal dalam tari kecak Bali. Baik, sekian penyampaian materi tentang bentuk-bentuk folklor lisan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.